being homeless. And that's how I kind of figured out some of their like unspoken. Pressed on and adapts to weather changes. The result, a jacket that inflates to. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Georgia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Georgia. Populasi tunawisma tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Per Januari 2021, ada lebih dari 580.000 orang yang kehilangan tempat tinggal di Georgia, yaitu meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Di antara temuan laporan yang lebih serius, tunawisma di kalangan veteran dan keluarga tidak membaik untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Selain itu, lebih dari 106.000 anak kehilangan tempat tinggal selama penghitungan setahun sekali yang dilakukan di sebagian besar komunitas di seluruh negeri. Sementara mayoritas anak-anak tunawisma berada di tempat penampungan atau perumahan transisi. Hampir 11.000 orang tinggal di luar. Seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, bagian yang tidak proporsional dari mereka yang mengalami tunawisma adalah orang kulit hitam, yaitu sekitar 39% dari totalnya. Meskipun orang Afrika Amerika merupakan sekitar 13% dari keseluruhan populasi bangsa, 23% dari mereka yang menjadi tunawisma tahun lalu diidentifikasi sebagai Hispanik atau Latin. California adalah rumah bagi jumlah terbesar orang yang mengalami tunawisma, yaitu 161.548 orang menurut hitungan tahun 2021 yang lalu. Seperempat dari semua individu tunawisma di Georgia tinggal di perkotaan. Untuk pertama kalinya sejak pemerintah mulai melakukan perhitungan tahunan, jumlah orang dewasa lajang yang tinggal di luar yaitu 209.413 orang, melebihi jumlah individu yang tinggal di tempat penampungan yaitu 1.990.478 orang. Hal ini membuat kekhawatiran para advokat perumahan adalah tanda-tanda bahwa lebih banyak orang telah pindah sejak perhitungan dilakukan karena pandemi. Beberapa individu khawatir tertular COVID-19 tinggal di dalam,
dan banyak tempat penampungan terpaksa membatasi ruang tidur untuk mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan. Hal ini menyebabkan peningkatan tunawisma di jalanan. Di komunitas yang tidak dapat menyediakan perumahan alternatif, meskipun beberapa telah memanfaatkan ruang hotel yang dibiarkan kosong selama pandemi. Pandemi ini sangat berat bagi semua orang karena banyak alasan, tetapi dalam beberapa hal, ini adalah hal yang sangat cepat yang kami pikir akan memakan waktu 5-10 tahun untuk mendapatkan dana dan niat untuk itu. John Monzes, Direktur Eksekutif Bethesda Caris, penyedia layanan di Montgomery County, MD, mengatakan kelompoknya dapat menampung secara permanen beberapa individu yang telah tinggal di luar selama lebih dari 1 dekade dan menolak menerima bantuan sampai tahun lalu. Banyak dari mereka sangat takut dengan apa yang bisa terjadi. Jalanan yang biasanya ramai tiba-tiba kosong. Kenyamanan seperti fasilitas kamar mandi sudah tidak ada lagi. Pada akhir April, mereka terbuka untuk membicarakan perumahan untuk pertama kalinya. Sebuah organisasi nirlaba yang melayani individu tunawisma respons yang tertunda terhadap kemunduran ekonomi. REIT mencatat keluarga yang mampu mempertahankan perumahan selama pandemi dengan bantuan pemerintah dan moratorium penggusuran. Miliaran dolar dalam bantuan perumahan yang termasuk dalam paket bantuan COVID-19. 1,9 triliun dolar baru-baru ini akan sangat membantu mengurangi krisis. Roman dari Aliansi Nasional untuk Mengakhiri Tunawisma mencatat bahwa tindakan itu juga mencakup pembayaran langsung untuk keluarga yang dapat menahan banyak orang di rumah mereka. Dia mengatakan beberapa komunitas juga berencana menggunakan dana tersebut untuk membeli hotel kosong yang dapat digunakan untuk menampung lebih banyak individu tunawisma, baik sementara maupun permanen. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar saat ini, kata Roman. Pada tahun yang lalu, Georgia diperkirakan 10.234 orang mengalami tunawisma pada hari tertentu seperti yang dilaporkan oleh Counties of Cherokee ke Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan atau HUD AS. Dari jumlah tersebut, 864 orang adalah rumah tangga keluarga, 764 orang adalah veteran, 504 orang adalah dewasa muda tanpa pendamping, usia 18 tahun sampai 24 tahun, dan 1.374 adalah individu yang mengalami tunawisma kronis. Data sekolah umum yang dilaporkan ke Departemen Pendidikan Amerika Serikat selama tahun ajaran 2018-2019 menunjukkan bahwa sekitar 38.891 siswa sekolah negeri mengalami tunawisma sepanjang tahun. Dari jumlah itu, 642 siswa tidak terlindung, 267 orang di Hutler, 7.632 di hotel atau motel, dan 27.942 digandakan. Inilah kondisi yang dialami oleh negara Georgia. Lalu simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.